Halo semua, balik lagi di Architecture. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas tentang dasar-dasar dari Follow Me Tool. Nah, sebenarnya apa aja sih pemanfaatan dari Follow Me Tool ini? Nah, bisa kita lihat dari sudut ruangan ini nih. Di sudut ruangan ini ada yang namanya cornice. Nah, cornice ini adalah salah satu dari penerapan Follow Me Tool ini. Nah, selain cornice, bisa juga nih kita lihat ada figura nih. Di figura ini juga merupakan salah satu pemanfaatan dari Follow Me Tool. Nah, terus bisa dilihat juga di bagian plafon ini. Ini ada pelubangan. Nah, ini ornamennya juga menggunakan Follow Me Tool. Nah, kalian mau tahu caranya? Lanjut yuk. Follow Me Tool ini ada 3 cara dasar yang bisa kalian kuasain loh. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa nguasain 3 cara dasar tersebut, kalian otomatis bisa nguasain Follow Me Tool juga. Nah, kita ke cara pertama yuk. Jadi, di cara pertama ini, kalian bakal ngebuat pola seperti ini. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal siapin garis sama bidang di bagian ujungnya. Nah, kalau udah, kalian klik Follow Me Tool, kemudian kalian klik bidangnya. Udah, kalian tinggal arahkan kursor kalian mengikuti garis yang udah dibuat. Nah, tapi cara ini masih termasuk lama loh. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti aku jelasin di cara selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bakal ke cara kedua. Nah, cara kedua ini sebenarnya cara alternatif dari cara pertama yang tadi udah aku jelasin. Nah, kenapa aku bilang cara alternatif? Karena lebih gampang. Nah, ini kan bisa kita lihat garisnya itu kayak lebih rumit dari pola pertama yang tadi aku buat. Nah, kalau misalnya aku pakai Follow Me Tool, aku klik bidangnya, terus aku ikutin kursorku, ikutin si pola garisnya, ini bakal lebih lama atau bahkan lebih rumit ya. Nah, makanya ada cara alternatifnya ini. Nah, cara alternatifnya gimana sih? Udah, kalian tinggal klik semua garisnya, yang udah semua garis pola yang kalian pengen buat. Nah, kalau udah, kalian klik Follow Me Tool ya, kalian klik bidang ya deh. Udah jadi. Nah, makanya aku bilang cara pertama tadi lebih rumit dan lebih lama daripada cara kedua ini. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas cara penggunaan Follow Me Tool ini pada bidang. Mau lihat? Lanjut. Nah, sekarang kita bakal ke cara ketiga. Nah, cara ketiga ini lebih gampang lagi, tapi penggunaannya cuman di bidang doang. Nah, caranya gimana sih? Jadi pertama, kalian siapin dulu nih pola dasarnya nih. Udah, kalian buat asal aja, misalnya kayak gini. Dah, kalau udah, kalian hapus bagian yang nggak dibutuhin. Dah, kalau udah, kalian tinggal klik bidangnya, terus kalian juga klik Follow Me Tool-nya. Nah, kalian klik pola dasar tadi. Udah deh, ini bakal ngelilingin, si pola dasar tadi bakal ngelilingin bidang yang tadi kalian buat. Nah, ini salah satu cara buat membuat cornice kayak tadi ya. Nah, mau tahu gimana caranya? Nanti aku kasih tahu. Nah, sekarang kita bakal menerapkan cara yang tadi udah aku jelasin ke cara pembuatan cornice nih. Nah, jadi cara ngebuat cornice gimana sih? Tadi kan udah aku jelasin ya cara ngebuat pola dasar di cara ketiga tadi nih. Ini kan bentuknya aku buat seperti ini contohnya nih. Nah, terus aku langsung copy aja ke bagian pojok dari ruangan ini. Nah, kalau udah, aku tinggal pakai cara ketiga yang tadi udah aku jelasin juga. Aku klik bidangnya, terus aku klik Follow Me Tool ke pola yang tadi udah dibuat. Udah deh jadi. Nah, tapi aku nggak nyaranin banget nih kalian ngegunain cara ketiga ini ngebuat cornice. Kenapa? Karena ntar hasilnya bakal bolong kayak gini nih. Bisa dilihat bolong. Nah, ini nggak bagus banget. Kenapa? Karena bakal merusak struktur tembok dari yang udah kalian buat. Nah, makanya aku ada cara lain nih. Mau tahu nggak? Lanjut. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian gimana sih caranya ngebuat cornice tanpa merusak temboknya itu. Nah, gini nih caranya. Jadi kalian tinggal copy aja garis tepi yang udah ada di bagian alasnya ini. Nah, usahain bidangnya itu jangan sampai keklik ya. Kalau misalnya kalian pengen 3 sisi aja, kalian klik 3 garis tepi. Nah, kalau misalnya kalian pengen 4 sisi yang ada cornice-nya, kalian klik 4 garis tepi kayak gini. Nah, terus udah kalian tinggal copy paste aja. Nah, kalau udah kalian copy paste,
kalian pindahin si pola dasarnya ini ke garis yang udah kalian copy paste tadi. Nah, kalau udah, kalian tinggal pakai cara kedua yang tadi udah aku jelasin. Nah, caranya kan tinggal klik semua garisnya. Nah, kalau habis itu, kalian klik follow me tool, klik bidang pola dasarnya. Udah deh jadi. Nah, gimana cara pindahinnya? Jadi kalian klik semuanya, terus kalian klik move tool. Kalian, kan ini kita pengen ngebuat kornis di bagian alas bangunan. Jadi, kalian kliknya ntar di bagian bawah kayak gini nih. Kalian klik. Nah, terus kalian tinggal ke ruangannya ini. Nah, kalian cocokin aja sama bagian bawah dari bangunannya. Udah deh, jadi kornis di bagian alas bangunan. Nah, kalau misalnya pengen ngebuat kornis di bagian atap bagian atas bangunan, itu caranya gimana? Udah, kalian tinggal lakuin hal serupa, terus kliknya tadi kan di bagian bawah, sekarang kalian klik di bagian atas. Nah, kayak gini. Udah, kalian tinggal ikutin aja si sudut ruangannya yang bagian atas ini. Udah deh jadi. Nih, udah jadi bagian atas, udah jadi bagian bawah. Terus juga nggak ngerusak tembok nih, bisa dilihat. Nah, aku kan udah ngejelasin cara ngebuat kornis di bidang bentuknya segi 4. Gimana? Penasaran gak sih gimana cara ngebuat kornis di bidang selain segi 4? Lanjut nih aku jelasin. Nah, kan tadi aku udah ngejelasin ke kalian cara ngebuat kornis di bidang segi 4. Terus kalau cara ngebuat kornis di bidang lingkaran gimana? Kayak yang di plafon tadi tuh. Nah, jadi caranya tuh kalian tinggal buat lingkaran aja nih. Buatnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Secukupnya aja, sesuai ukuran plafon kalian. Terus kalau udah, kalian hilangkan bagian bidangnya. Jadi cuman nyisain garis di sekelilingnya aja. Terus kalau udah, kalian tinggal pindahin pola dasar yang udah kalian buat sebelumnya. Nah, terus udah deh, kita pakai cara kedua. Nah, kalian klik garisnya, terus kalian klik follow me tool-nya ke bidang pola dasarnya. Udah deh jadi. Nah, terus cara mindahinnya gimana? Ini kalian klik semua bagian dari ininya, dari kornisnya. Terus kalian klik move tool, kalian klik ke bagian yang atasnya ini. Nah, terus udah deh. Kalian tinggal pindahkan ke bagian plafon yang kalian pengen. Ini misalnya aku pengen di bagian sini nih. Udah deh jadi. Ntar jadinya bakal kayak gini. Nah, kan tadi aku udah ngejelasin ke kalian gimana cara ngebuat kornis di bagian atas sama bawah yang bentuknya segi 4, terus juga gimana ngebuat kornis yang bentuknya lingkaran yang ditaruh di plafon itu. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian gimana sih cara ngebuat figura kayak yang aku kasih tahu di awal tadi. Nah, jadi yang harus kalian buat itu pertama-tama buat bidang segi 4 di bagian tembok. Nah, kalau udah, kalian tinggal copy, tinggal kalian pindahin pola dasar yang udah dibuat di awal tadi. Kalian pindahin ke bagian garis ini. Kalau udah, kita tinggal pakai cara ketiga deh. Kan tinggal klik bidang, terus kalian klik follow me tool, terus kalian ketik bidang pola dasarnya. Udah deh jadi figura. Nah, ntar tinggal kalian cat pakai pen bucket tool ini. Nah, setelah tadi aku kasih tahu tuh ke kalian kayak cara-cara dasar dari follow me tool, terus juga pemanfaatan dari follow me tool kayak ngebuat kornis, terus juga ngebuat figura. Kalian jadi tertarik nggak sih buat nge-explore lebih jauh follow me tool ini dengan manfaatin cara-cara dasar yang udah aku jelasin tadi, terus juga manfaatin kreativitas kalian masing-masing? Pasti tertarik banget dong, ya nggak sih? Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Bye-bye.